Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawadi. Terima kasih pada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Sebuah kanvas putih besar tergeletak di sebuah ruangan, ditemani palet cat air dan banyak kuas di sekitarnya. Dulu Ane punya teman yang namanya Mas Bori. Doi sekarang udah jadi artis ternama baik di Indo dan luar negeri. Mas Bori ini terkenal dengan gambaran hebatnya yang punya karakter sendu-sendu misterius begitu. Kalau nggak salah, waktu itu Doi mau masukin karya di sebuah galeri pameran lokal terkenal gitu. Jadi deh, hampir beberapa minggu dia ngelembur melukis karyanya. Ane sampai ngikutin perkembangannya dari hari ke hari karena emang step by stepnya bagus banget. Sampai akhirnya lukisan tersebut jadi kayak begini. Dulu, ada dua teman Ane yang namanya Mas Dedi dan Mas Wongki. Mereka ini termasuk keturunan ningrat keraton, tapi anak-anaknya nggak ada tampang kerajaan sama sekali, malah mereka lebih konyol. Konon, katanya setiap keturunan ningrat itu punya bodyguard atau penjaga tak kasat mata yang ngelindungin dia. Bisa dibayangin kan kalau ada penjaga abdi dalam keraton berkunjung ke kantor Ane yang terkenal ramai hawa-hawa kegelapan. Bisa bentrok. Udah macam perang gitulah. Tapi benar adanya, setiap ada mereka, gangguan-gangguan mistisnya emang agak berkurang. Mungkin takut sama penjaga abdi dalam keraton kali ya. Keraton dan tempat Ane kerja dulu ternyata ada benang merahnya. Spoiler aja ya, sedikit tentang sisi historis bangunan ini. Malah menurut penglihatan Mas Rudi di kemudian hari, ada salah satu penjaga tadi, punya si Mas Dedi, ada yang terpaksa stay di kantor Ane buat ngejaga teman Ane ini. Berhubung Doi emang sering tidur di kantor. Si penjaga ini dia tinggalnya ngerasuk masuk di salah satu papan reklame model di kantor Ane yang udah nggak kepake, persis di samping ruangan di mana Mas Dedi sering tidur. Ane nggak bisa kasih lihat gambarnya demi privasi perusahaan Ane dulu. Sedikit gambaran aja. Modelnya itu cewek pakai kostum konsep gotik dan make up khas vampir gitu. Si penjaga tadi konon bersemayam di papan reklame tadi karena di sekitar situ ada makhluk berwujud cewek cantik tapi kakinya mirip kaki kuda yang sering ngeganggu di sekitar situ. Biasanya yang diganggu itu yang ditaksir sama dia aja. Bahkan ada yang sampai diikutin sampai ke rumah. Untung Ane pribadi belum pernah dikasih lihat. Berarti popularitas Ane di mata mereka masih kurang eksis, ya. Menurut teman Ane yang pernah ngeliat langsung, si penjaga tadi kadang sering meloncat keluar menjadi sosok nyata mirip model tadi, mondar-mandir di sekitar lorong. Dia kira waktu itu mungkin anak-anak foto lagi pada ngerjain sesi. Nggak taunya setelah dia ngeh, model tadi itu model yang ada di papan reklame yang proyeknya udah kelar bertahun-tahun yang lalu. Ente bayangin aja sendiri deh, lihat wujud yang mirip manusia, tapi sebenarnya bukan manusia. Dan Doi kerjaannya mondar-mandir di malam hari dengan kostum dan make up kayak gitu. Setelah ada modus baru, makhluk tak kasat mata bersemayam di benda mati, rupanya penghuni di tempat ini nggak mau kalah saing. Masih inget kan sama lukisan Mas Bori tadi? Bedanya, di sini mereka nggak muncul dengan sosok karakter di lukisan tadi. Cuma terkadang ada yang ngelihat lukisan itu bisa berubah ekspresi sendiri. Kemanapun kita jalan, kayaknya mata dari karakter itu terus natap ngikutin kita. Pernah juga ada yang ngelihat si cewek di lukisan ini ketawa, nangis, melotot, dan lain-lain. Ane di sini nggak ada maksud menjatuhkan karya orang lain dan Ane harap
penasaran kalian semua di sini masih bisa dalam tahap wajar ya. Tidak sampai ngejudge karya beliau dengan komentar dan pertanyaan. Entah sudah sampai di level mana penunggu di tempat ini, sampai-sampai mereka bisa hadir dalam wujud apapun. Belum cukup nampaknya dengan penampakan, benda, dan suara, tinggal dalam suatu benda saja. Pernah kejadian juga seperti ini. Waktu di divisi aneh, sempat lembur buat ngebahas bareng konsep tender gitu. Biasanya kita kalau presentasi konsep gitu, lokasinya di teras balkon lantai 2 yang agak luas tempatnya. Kebetulan waktu itu, ada tim kami dari Jakarta yang ikut bergabung sambil belajar tentang konsep presentasi tender. Satu orang presentasi di depan, yang lainnya nyimak sambil duduk. Tiba saatnya waktu Mas Umar presentasi di depan. Ada suara-suara langkah orang naik turun tangga. Sekali dua kali nggak apa-apa lah ya, tapi ini hampir 10 menitan sendiri, sampai akhirnya Mas Umar mengumpat, "Yo, misal mau naik ya naik aja, gak usah so heboh naik turun tangga." Si Yoga ini emang terkenal slow, orangnya suka ngikutin tim mana aja buat ngajakin bercanda, soalnya bingung nggak ada kerjaan. Nggak ada jawaban dan suara masih ada. Jengkel, akhirnya Mas Umar ini ngelempar pulpen ke bawah. Sambil nengok, siapa sih sebenarnya yang ngeganggu presentasi kita? Ternyata pas dilihat, nggak ada orang dan suara langkah kaki tersebut tetap masih ada. Kita-kita yang lagi duduk dipanggil buat ikut melihat kejadian ini. Emang benar, suara langkah kakinya itu masih ada tepat di hadapan kami kayak lari. Cepat, naik, turun, lompat, dan lari lagi. Kita sih udah biasa, sambil cekikikan ngelirik anak Jakarta itu. Kalau cuma diganggu gitu aja sih, asal nggak dikasih lihat, ya biasa aja. Yang melongo itu, anak-anak Jakarta yang baru pertama kali datang ke kantor ini, sudah disuguhin pemandangan kayak begitu. Cueklah, kita lanjut kegiatan lagi. Toh emang mereka nggak ngeganggu banget waktu itu. Sampai tengah malam kalau nggak salah waktu itu presentasinya. Memaksa tubuh ini untuk beristirahat di kantor lagi. Akhirnya pasang formasi katanya buat tidur di lantai 2. Semuanya ya, yang luas. Berhubung rakyatnya juga banyak. Sebelum tidur tidak lupa sarapan film horor Thailand dulu, biar makin serem. Malam itu tidak ada kejadian yang berarti. Karena kami tidur dengan nyenyaknya sampai pagi. Suara alam yang paling bikin jengkel itu adalah ketika ente bangun karena suara obrolan orang lain. Bukan karena suara alarm HP yang sudah diset waktunya. Dengan kondisi masih kriip-kriip, kita udah ngantri panjang di kamar mandi. Bukan karena mules atau apa, tapi di waktu kita tidur, kita semua ngalamin mimpi yang sama dengan runtutan yang sama pula. Berbagi obrolan dan mencoba menyatukan cerita. Ternyata mimpi kita semua waktu itu, kita lagi berhubungan sama cewek cantik. Yang selanjutnya disebut Noni Belanda lantai 2. Noni itu bersosok sempurna, tapi anehnya, nggak ada satupun dari kita yang bisa ingat mukanya. Mungkin untuk seterusnya, tidur di lantai 2 adalah favorit place to sleep. Kalau gini terus ya. Untuk memastikan keabsahan cerita, seperti biasa, tanya Mas Rudi menjadi opsi kami. Dan memang benar adanya kalau malam itu kita semua sedang disetubuhi sama noni-noni tadi. Beliau mewanti-wanti untuk jangan terlalu sering dan sebisa mungkin mengantisipasi hubungan dua alam karena efeknya bisa bahaya. Mendengar itu, kita semua udah nggak bisa nantang lagi dan langsung merinding. Bisa jadi kalau mereka suka sama kita nanti dan menuntut lebih, bisa jadi juga kalau kita diajak ke alam mereka. Sambil sesekali kita nengok ke arah tangga berharap noni tadi nggak ikut mendengarkan obrolan kita ini dan punya niat jahat ke salah satu dari kita. Sejenak Ani dan teman-teman berpikir bahwa semuanya sudah pernah kita jumpai selama ini. Tapi hanya satu.
Barisan sajak di atas semakin menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah berhenti untuk hidup berdampingan dengan kita. Hampir 10 pemuda menjadi saksi bisu atas kejadian malam itu. Sesaat kami diam dan melongo ke arah lantai 2 di mana kami semua tanpa sengaja telah berkontak dengan sosok wanita anggun yang tidak pernah kita ketahui rupanya. Cerita selanjutnya mengambil background di bulan Ramadan, di mana semua orang percaya di bulan yang suci ini pasti akan menguji banyak kesabaran umatnya dalam menjalankan ibadahnya. Jadi waktu itu aktivitas produksi sedang memasuki masa-masa padatnya, di mana hampir setiap hari yang namanya deadline itu selalu di depan mata. Udah nggak kepikiran mistis lagi karena sesungguhnya lebih ngeri dikejar deadline daripada dikejar hantu. Banyak divisi yang terpaksa beraktivitas hingga pagi menjelang untuk menyelesaikan masing-masing tanggung jawabnya. Bisa dibilang itu adalah kerja Rodi tim yang paling berat yang pernah dialamin. Dengan banyaknya aktivitas tadi, kondisi kantor pun jadi sedikit agak ramai karena lalu lalang orang yang berkoordinasi dari satu ruang ke ruang lain. Dan di tengah kesibukan itu ada satu prioritas lagi yang kebetulan dibebankan untuk divisi Ane. Sebuah konsep proyek advertising yang harus digarap sempurna untuk memenangkan piala penghargaan dari Panasonic Award. Kebetulan waktu itu masa kuliah juga lagi libur, kecuali Ane yang ngambil semester perbaikan. Jadi kita semua bisa all out dalam mengerjakan proyek tersebut. Seperti biasa, Ane dan tim spesialis kerja malam langsung briefing untuk membantai proyek tersebut. Hampir berjam-jam, kita berdiskusi di ruangan kami yang terkenal dengan hawa hitamnya yang menyelimuti. Tapi memang waktu bulan puasa, gangguan di sini agak kalem. Jadi bisa fokus kerja, and then dini hari kerjaan sudah accomplish. Seperti biasa, kasur digelar dan kami semua nyantai-nyantai dulu. Mulai dari curhat masalah cinta, nostalgia masa SMA, dan lain-lain. Tak dirasa-rasa ceritanya nggak global. Nggak semua ngerti dan timbullah niat-niat iseng. Karena sudah sepi, belakangan ini nggak ada gangguan mistis. Kita semua sepakat menceritakan pengalaman mistis pribadi. Berharap ada penunggu lain yang mendengarkan dan bisa dijahilin sedikit sama mereka malam ini. Seperti biasa dan entah kenapa, setiap bagian horor kayak gini, Ane selalu ditunjuk sebagai starternya. Seolah-olah udah jadi semacam ensiklopedia horor di kantor Ane. So, sedikit selipan cerita aja nih ya. Pengalaman real di lain tempat, karena menurut teman-teman Ane, cerita ini ngeri banget. Dikenal dengan jeneng Kuningsih atau nama Kuningsih. Singkat aja, kejadian ini Ane alamin sama bokap di daerah Protosaran, Magelang. Kebetulan Ane sendiri asli Magelang sebenarnya. Waktu itu Ane diajakin bokap ke rumah temennya buat ngumpul-ngumpul. Kebetulan Ane kenal dekat dengan semua sama teman bokap. Karena udah tahu dari kecil, jadi bisa ngobrol-ngobrol nggak mati gaya. Bisa dibilang rumah teman bokap Ane ini gede, minimalis, berkesan mewah, jauh dari horor. Cuman letaknya di tusuk sate pinggir jalan. Waktu itu kita semua lagi ngobrol di gazebo luar. Seperti biasalah, obrolan-obrolan kilas nostalgia. Mereka sesekali sambil perjamuan. Sampai pada akhirnya teman bokap yang namanya Om Andi ini nyeletuk ke teman-teman sambil bilang, "Kalian dengar nggak suara-suara dari sini?" Teman-teman bokap mikir, palingan udah agak kena ini orang. Mana mungkin pinggir jalan yang suara mobilnya kencang banget bisa ngedengar suara aneh lainnya. Tapi memang benar, samar-samar, dari kejauhan kedengaran suara orang manggil. Sekali dua kali kita dengar barengan suara tadi, saling tengok satu sama lain, dan penasaran udah di ujung kepala. Akhirnya beberapa dari kita, ya Ane, bokap, Om Andi, pemilik rumah, sama satu lagi namanya Om Yoni,
memberanikan diri untuk mencari sumber suara sambil bawa sapu. Siapa tahu maling. Perlahan menyusuri luasnya rumah ini, sampai pada akhirnya kita yakin kita menuju arah suara itu. Ningsih, mrene, jenengku Ningsih. Suara orang separuh baya terdengar lirih. Bokap sama Om Andi langsung nanya ke pemilik rumah. Ningsih ki sopo? Pembantumu? Pikir kita waktu itu kalau ngomongnya pakai Jawa gitu mungkin logat pembantu di rumah itu ya. Tapi si pemilik rumah menggelengkan kepalanya sambil terus nyari sumber suaranya. Aku yo Ningsih, mrene kabeh, jenengku Ningsih, tolongi aku. Suara tadi makin terdengar jelas di telinga kita. Dan suaranya itu super spooky banget. Sampai pada akhirnya kita sampai di sumber suara, yaitu di ruang belakang. Nggak ada orang dan suara itu masih terdengar seperti benda di sekeliling kami. Si Om Andi penasaran nih ceritanya. Terus dia ngejawab suara tadi. Kamu di mana, Ningsih? Neng kene, tolongi aku. Dan ternyata sumber suara ada di balik korden jendela. Perasaan campur aduk waktu itu antara mau ngebuka apa enggak, dan dengan mata yang sedikit tertutup, kita dekati arah jendela tadi. Kita semua sepakat dalam hitungan 3 buat ngebuka kordennya dan nyari si Ningsih ini. 1, 2, 3. Korden kita buka dan belum sempat ngeliat keluar buat nyari si Ningsih ini. Di jendela dengan mata yang sangat jelas kita melihat sesosok perempuan parubaya. Tubuhnya kecil, hampir kayak anak kecil malah. Pakai seragam jarik khas kejawen. Dan yang bikin kita mati langkah adalah ketika kita melihat jendela, kepala si Ningsih ini bisa segede jendela, panjang, dengan pedenya masih ngomong. Ningsih, jenengku Ningsih, tolongin aku. Dengan rambut kondean, plus tatapan sedih langsung ke mata kita. Sekarang kalau ada kaca jendela di tempat ente bayangin sendiri aja deh. Ningsih lagi manggil-manggil ente dengan kepala sebesar jendela dengan tubuh kecilnya dibalut kebaya Jawa yang sosoknya akan selalu mengawasi tidur ente malam ini. Konon katanya makhluk halus Jawen itu kebanyakan bentuknya aneh-aneh. Sontak teman-teman aneh pada menggerutu sendiri dengan cerita ini. Hahaha, siapa suruh nyuruh aneh cerita? Ya aneh cuma nyeritain pengalaman paling ngeri aja yang pernah dialamin. Sejam 2 jam saling bertukar cerita, akhirnya kami merasa gangguan yang diharapkan tidak muncul. Kecewa, tapi juga nggak apa-apalah. Nggak begitu-begitu pengen-pengen banget sih. Dan sialnya, biasanya cerita-cerita gue gitu ada yang mencuri kesempatan untuk tidur, biar nggak parno. Waktu itu, peserta terakhir tersisa tinggal aneh. Mas Andiko, Bebek, Monggo, dan Pondro. Mas Umar dan Yoga berhasil mencuri start untuk tidur duluan. Akhirnya aneh pamitan buat pulang dini hari sekitar jam 2. Mengingat besok ada kelas SP jam 7. Tapi dari sinilah awal teror bulan Ramadan terjadi. Azan sahur berkumandang, membangunkan semua orang yang tertidur. Mas Umar dengan langkah gontai pergi membasuh muka dan bergegas pergi mencari makanan untuk sahur. Terlihat aneh tertidur di atas sofa di luar di sudut ruangan kerja kami. Sembari berjalan keluar, Mas Umar bangunin aneh buat makan bareng anak-anak. Didorong-dorong tubuh aneh, tapi aneh cuma diam aja, bahkan sampai dicipratin air ke muka aneh tetap diam aja. Mungkin anak ini lelah. Ya udah, biarin tidur aja lah. Kasihan nanti jam 7 juga harus kuliah, gumam Mas Umar. Bahkan sampai mereka balik dari makan pun, aneh masih terlihat tidur dengan posisi yang sama. Fix, ini anak kecapean. Sore harinya setelah kelar dengan kesibukan kuliah, aneh balik lagi ke kantor buat siap-siap ngebantai proyek penghargaan kemarin.
Di ruangan Ane udah pada ngumpul semua anak-anaknya. Gak peduli telat karena lagi semangat 45. Ane langsung kasih draft konsep buatan Ane ke Mas Umar selaku ketua proyek tadi. Dasar kebo, kalau udah tidur kayak orang mati aja. Padahal di luar dingin banget, kok ya bisa-bisanya tidur, Gen. Tidur apa ya, Mas? Kapan ya aku pernah tidur di luar? Bisa dimarahin bunda lah aku kalau tahu. Hahaha. Anak-anak yang lain bertanya, tidur apa, Thomas? Itu loh, temenmu semalam tidur di luar dibangunin gak bangun-bangun. Aku menjawab, loh, semalam aku gak tidur di kantor, Mas. Aku pulang jam 2-an, soalnya aku semalam ke Platinum dulu buat garap tugas, sekalian balik ke kontrakan. Lalu anak-anak yang lain menjawab, iya, Mas, orang Genta aja pamitan sama kita kok pas mau balik. Mas Umar keheranan, loh, terus yang semalam tidur di situ siapa? Bukan cuma aku loh yang lihat kamu. Anak-anak di sana juga pada lihat. 1000 kepala berjalan. Mereka mulai menampakkan dirinya menjadi salah satu dari orang terdekatku. Entah siapa sekarang yang sebenarnya ada di sampingku. Temanku, saudaraku, atau mereka yang tak terlihat yang ingin menemani tidurku. Kalau ada yang nanya apa kegundahan ente waktu kerja di sana plus setiap hari ngeliat begituan, jawabannya adalah rute perjalanan pulang ketika Ane harus pulang tengah malam sendirian. Kebetulan waktu itu Ane ngontrak rumah di daerah Pandagakarya. Nggak ada pilihan jalan yang kelihatan enakan buat pulang karena emang semuanya beresiko. Pilihan pertama adalah lewat ring road. Kondisi flyover sedang dibangun. Jadi untuk bisa muter balik cepat ke arah Jakal, Ane harus putar balik lewat kolong jembatan gelap dulu. Antara dibegal, meninggal, terus dibuang kali kalau lewat sana. Atau dikasih lihat penampakan wanita yang katanya sudah menjadi urban legend di sana. Jadi Ane nggak pernah ambil rute ini kecuali lagi bareng-bareng sama yang lain. Pilihan kedua, lewat Selokan Mataram. Juga bukan alternatif yang Ane ambil karena terlalu jauh, kecuali kalau udah saking takutnya. Jadi Ane biasanya ambil rute jalan tembus yang sebenarnya super ngeri ini. Tapi seenggaknya nggak ada begal di situ. Rutenya lumayan mencekam, apalagi setelah mendengar cerita tentang daerah tersebut. Jadi pasti agak parno lagi kalau naik motor sendirian. Kejadian bener akhirnya, ketika Ane emang baru bisa ngelarin kerjaan pas tengah malam. Ane harus balik karena ada teman kontrakan yang ulang tahun waktu itu. Keluarlah Ane sama satu teman Ane. Lupa pastinya, sama si Monggo kalau nggak salah. Ke parkiran setelah beberes barang. Sambil pakai sepatu di teras depan. Tidak lupa Ane pasang headset biar nggak dengar suara-suara aneh nantinya. Pokoknya sebisa mungkin Ane berusaha memalingkan semua pemikiran horor di kepala. Waktu Ane lagi ngeluarin motor, nggak sengaja Ane ngelihat ada satu patung biksu di taman. Di awalnya Ane nggak pernah mencoba mencari-cari keberadaan patung ini karena emang nggak interest. Dan kita baru ngeh ternyata patung biksu yang selama ini diomongin, bentuknya kayak begitu. Sekedar menggumam aja. Kita nggak ada pikiran aneh-aneh sama tuh patung karena dari awal emang udah dapat warning. Kalau nemu nih patung, nggak boleh dipindah-pindahin. Sambil cuek ngeluarin motor, Ane ngerasa lihat pemandangan yang sedikit mengganggu di depan mata Ane. Jadi ada kayak semacam ventilasi gitu di tembok yang nembus ke ruang sebelah kantor Ane. Kelihatan samar-samar emang kalau di balik tembok ada semacam ruangan buat laundry gitu. Sekilas, Ane memandang ke dalam. Ada semacam orang jalan mondar-mandir di balik tembok itu. Pikir Ane, alah, mungkin emang penghuni sebelah. Nggak mau terlalu kepo, ntar dikiranya ngintipin atau gimana, gitu malah bubar dikebukin massa.
Gak lupa aneh tanya si Monggo buat mastiin juga dia lihat atau enggak. Soalnya nggak bakalan lucu kalau aneh sendiri yang lihat. Dan Monggo pun juga ngeliat. Jadi fix itu emang orang beneran. Tapi karena emang dasarnya aneh orangnya kepo abis, berharap ada pemandangan begituan lah di balik tembok itu. Akhirnya aneh standarin motor aneh buat ngintip tuh lubang. Di dalam itu orang masih jalan-jalan. Ketika aneh udah dapat pandangan sama objek dalam tadi, samar-samar aneh ngeliat ada cewek yang mondar-mandir kebingungan gitu. Bolak-balik ngegerutu sendiri kayak lagi nyari sesuatu. Sekilas aneh palingin pandangan aneh dari lubang ventilasi itu buat manggil si Monggo. "Go, coba kesini, lihat deh." Dengan nada pelan si Monggo nyamperin aneh dan ikut ngintip juga. Ya, gara-gara kepo nih kita berdua. Tapi waktu kita lihat ke dalam, apa yang aneh lihat barusan udah nggak ada di ruangan tadi. Si Monggo nanya ke aneh, "Kenapa? Ngeliat sesuatu terus hilang?" "Udahlah, gak usah buat persepsi yang aneh-aneh. Ayo pulang aja. Besok kuliah pagi malah nggak bangun ntar." Jujur waktu itu aneh sempat kepikiran parno juga. Kalau orang tadi bakalan nongol tiba-tiba di depan muka aneh sambil melototin matanya ala Susana. Tapi untung aja nggak kejadian beneran. Kalau beneran kejadian fix, aneh langsung pingsan di tempat. Belum sempat ngelangkah banyak keluar gerbang, tiba-tiba ada suara orang menggumam tepat di belakang kita. Kedengarannya jelas banget, sampai kita saling tatap untuk memutuskan mau noleh ke belakang apa enggak nih. Dengan posisi megangin motor masing-masing, kita seolah-olah udah terkoordinasi menghitung mundur menoleh ke belakang. Gak ada apa-apa ternyata di belakang kita. Tapi suara tersebut masih kedengeran. Macam orang nyanyi tapi cuma gitulah. Kita langsung mudeng kalau suara itu jelas bukan suara anak-anak yang lain atau orang lewat. Soalnya udah sepi banget kondisi jalannya. Gak mau mikir yang macam-macam karena habis ini jalan pulang pun juga masih horor. Pas udah mau starter motor, suara gumaman tadi udah makin memekakan telinga kita. Suara itu ternyata dari loteng atas tetangga sebelah kantor. Belaga nggak begitu peduli, tapi masih ngeliatin aja ke arah suara dan kemudian, wush, dari arah suara tadi ada kain putih melompat dan terbang sendiri nyebrangin halaman depan kantor aneh. Kita yakin itu bukan kain terbang karena angin, soalnya kelihatan kalau gerakannya bisa cepet banget. Cuma melongo, kita semua dan berasumsi kalau barusan itu cuma kain ketiup angin. Padahal, di dalam hati udah tahu kalau itu bukan kain. Gitulah. Akhirnya Aneh dan si Monggo berpisah arah buat pulang. Dari sinilah kejadian yang masih terngiang-ngiang di benak Aneh sekarang bakalan terjadi. Aneh nyalain rokok, dan motor pun Aneh gas pelan. Sambil tengok-tengok kanan kiri, berharap masih ada orang yang begadang di perjalanan Aneh pulang. Aneh cuman fokus sama lirik lagu yang Aneh dengerin di headset, dan berasumsi semua bakalan baik-baik saja. Sampai samping lapangan, Aneh bisa nyium bau wangi yang nyengat banget. Konon bau itu identik dengan bau peri. Bukan mimi peri ya. Pikiran Aneh yang mencoba kalem pun langsung buyar karena bau tadi. Sambil keinget cerita teman Aneh yang katanya pernah diliatin peri. Aneh kencengin gas motor. Pokoknya pengen cepat-cepat ketemu jalan gede. Udah, gitu aja lah. Tapi boro-boro lihat jalan raya. Buat nembus ke situ, Aneh harus ngelewatin jembatan yang kanan kirinya ada hutan bambunya plus bangunan macam sekolah yang udah nggak kepake gitu. Pikiran Aneh udah di peri-peri tadi pokoknya. Tapi dari kejauhan, Aneh nampak sedikit lega karena Aneh lihat ada orang-orang yang lagi kumpul buat bakar-bakaran. Dasar pikiran masih parno ya, Aneh aja
Sampai ngira kumpulan tadi juga bukan orang beneran. Sampai aneh coba buat nyapa mereka. "Monggo Pak." Dan mereka masih menjawab bareng-bareng, "Nggih Mas." Berarti manusia. Lega. Sumpah ya, perasaan aneh udah naik turun antara takut, lega, campur aduk lah. Tapi seenggaknya di jalan lurus ini kalau ada apa-apa, masih bisa teriak atau balik ke kumpulan orang-orang yang bakar-bakaran tadi. Ngelewatin lah itu aneh di bangunan yang sampai sekarang itu lebih aneh takutin dari kantor aneh. Seng. Ada bau wangi lagi. Kalau ini aneh tahu banget, wangi bunga kuburan. Takut sih, tapi aneh nggak bisa gas kencang soalnya di depan aneh ada anak-anak kecil umuran SD SMP yang lagi lari-larian sambil bermain dan bercanda. Coba bayangin aja ya, jam segitu masih ada anak lari-lari. Ini anak siapa ya? Tengah malam masih main di sini. Pikir aneh, bocah-bocah liar tadi palingan juga anak-anak bapak tadi yang ikut bapaknya bakar-bakaran. Soalnya emang nggak ada yang aneh. Pakaiannya pun juga pakaian biasa. Pelan-pelan aneh jalanin motor, dan ini anak pada ngeyel banget. Lari-lari, tapi di tengah sambil ketawa-tawa bercanda. Stres nih bocah. Ntar kalau ketabrak siapa yang nggak salah dan bakal disalahin? Aneh klakson. Sekali masih aja lari di depan aneh. 2 kali akhirnya dia nepi dan larinya agak model-model sprint kayak begitu. Aneh cuma bisa ngalah. Nggak bisa ngegas kencang walaupun keadaan rame, tapi jujur aneh masih takut. Dan pas di samping aneh, samping persis anak itu noleh ke aneh dan bilang, "Bah!" Sumpah, aneh merinding kalau ingat mukanya. Jadi sekilas aja ya, gambaran muka anak ini tuh, cewek yang gedenya seumuran anak SD. Dari pakaian nggak ada yang aneh, mirip anak-anak pada normalnya. Tapi cuma mukanya itu muka kakek-kakek. Aneh sampai terbelalak kaget ngeliatnya. Dan ini tangan si anak kecil tadi nge-grab jok belakang motor aneh. Tanpa pikir panjang, aneh gas kencang sampai si anak kecil tadi jatuh sambil nangis di jalan. Aneh lihat spion ke belakang, nggak ada respon bahwa bapak tadi lari nolongin anak kecil. Aneh udah mikir antara aneh yang diliatin doang atau mereka semuanya bukan, ya gitu deh ya. Aneh gas kencang dan udah nggak mau pedulin apa yang ada di belakang aneh tadi. Terus yang semalam tidur di sana itu siapa? Tanya Mas Umar ke aneh. Loh, mana aku tahu Mas. Sumpah demi apapun, semalam aku udah balik jam 1:30, jam 2 gitulah. Kamu salah lihat mungkin Mas, sangga aneh dan anak-anak waktu itu. Perbincangan yang pertama terjadi di kantor aneh, ketika ada yang melihat wujud manusia yang kita kenal tapi sebenarnya orang tersebut nggak ada di situ. Ya bisa dibilang karena kebiasaan buruk menunda-nunda pekerjaan. Tahu sendirilah ya, yang namanya mahasiswa part-timean gitu kan ya, pengennya jalan semua. Kuliah jalan, kerjaan jalan, sosial jalan. Dasar serakah sih ya. Sudah menjadi kebiasaan aneh waktu itu yang selalu memilih untuk tinggal di kantor ketika pekerjaan baru selesai di waktu yang sangat larut. Plus, mengingat rute jalan yang harus ditempuh juga sih. Bisa dibilang kerjaan aneh waktu itu di sana lumayan berat, apalagi memasuki masa-masa padat produksi di tengah tahun. Tanggung jawab besar dipikul 4 orang sebagai konseptor, Aneh, Bebek, Mas Umar, dan Monggo, yang selalu memaksa kita untuk mengurangi waktu istirahat selama 1 bulan lebih. Pasukan kalong malam, sebutan untuk divisi kami waktu itu. Tapi Aneh nggak mau cerita yang malam-malam dulu, karena bagian film horor yang selalu Aneh benci adalah ketika scene memasuki malam hari. Sore hari, beberapa anak divisi lain sedang mengadakan sebuah proyek di kantor. Proyek ini juga melibatkan klien-klien di dalamnya. Aneh masih ingat waktu itu, ada saudara teman Aneh yang ikut datang buat bantu proyek. Kalau nggak salah, saudaranya Mas Rege ya. Si Mbak ini, Aneh lupa namanya. Ngakunya sih orang indigo yang bisa ngelihat hal-hal tak kasat mata.
Dari awal dia udah ngomong bahasa yang aneh nggak ngerti. Oh iya, kebetulan kalau nggak salah juga waktu itu lagi ada Mas Rudi. Kalau ada kan bisa rame jadi studi tour gitu ya. Wah, rame juga ya di sini. Bilang si Mbak tadi waktu kita lagi nyantai di ruang tengah. Ya jelas rame lah Mbak. Kan dulu ini 3 kantor yang jadiin satu. Saut beberapa anak-anak. Bukan loh mas, bukan manusianya, tapi yang lainnya. Coba ya, aku sambil jalan-jalan muter kantor dulu. Si Mbak dengan pedenya ngeloyor gitu aja. Dan beberapa dari kami yang tertarik dengan hal tersebut, ikut aja sekalian biar bisa tahu kalau si Mbak ini bisa lihat beneran atau enggak. Soalnya kalau nanya sama Mas Rudi, nggak pernah dikasih tahu. Si Mbak ini jalan ke ruangan tengah sambil nunjuk ke dapur. Dulu di sini ada yang jaga, baik sebenarnya, tapi sekarang dia udah pindah keluar. Dan yang seperti kita tahu, sosok itu adalah the legendary religious grandma. Seketika itu juga kami langsung percaya kalau Mbak ini emang dikaruniai bakat melihat. Dilangkahkan kakinya menuju ke arah tangga dan bilang, "Nah, kalau di sini penunggunya usil." Sambil ngeliatin ke arah WC, ada satu lagi di ruangan itu yang ada kamar mandinya. Ada satu yang ngumpet gak pernah keluar dari kamar mandi itu. Mungkin dia takut sama penunggu lainnya. Terus yang lagi sama kita ini ada anak kecil, ganteng, tapi tangannya panjang. Tangan Mbak ini sambil ngelus-ngelus gitu. Ngebayangin kitanya kalau si anak tadi emang lagi dipelukan si Mbak sambil ngeliatin kami. Nah, kalau yang lagi duduk di tangga sambil senyum-senyum sekarang ini, ada cewek cantik, kayaknya suka sama kalian. Ada yang mau nggak? Bule loh. Tenang aja, yang di sekitaran sini semuanya baik kok. Tapi ya, kadang suka usil aja sedikit. Hehehe. Sambil ketawa dan kita langsung mudeng dengan semua sosok yang dimaksud. Jangan lewat taman dulu ya, soalnya selalu rame di situ. Coba ya Mbak muter lewat sana dulu. Sambil jalan menuju lorong setelah dapur. Kalau di sini hawanya lumayan negatif, biarpun ada yang ngejaga lumayan kuat. Yang satu kakinya bukan manusia, yang satu lagi suka merhatiin kalian kalau kalian lagi kerja. Untung kalian nggak bisa lihat ya. Kalau bisa lihat, ya nggak bisa bayangin. Soalnya dia tuh yang lagi di situ lagi dipelototin depan mukanya persis sambil diketawain. Seketika teman aneh yang tunjuk itu langsung ngumpat dan lari ke gerombolan studi tour gila ini. Dipelototin depan muka aneh sendiri, nggak bisa bayangin kan? Mau cantik apa jelek tetap aja semaput dalam hitungan detik. Sampai pada akhirnya, si Mbak ini berhenti di depan gudang yang terkunci dan sempat diam lumayan lama di situ. Kami langsung heran kan? Dari tadi cerita nunjukin ceriwis, yowis, tapi seketika bisa berubah diam. Kami tanya langsung, "Ada apa sih Mbak?" Si Mbak noleh dengan mata yang berkaca-kaca sambil bilang, "Udah ya, aku pulang sekarang aja. Yang di sini nih jahat banget." Ada apa sebenarnya dengan sudut ruangan ini? Kenapa setiap kami merasa ada seseorang yang bisa membantu, tetapi rahasia dalamnya tidak pernah bisa terkuak? Sambung lagi ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengikuti ceritanya di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.